Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Perkenalkan, saya Nurusya Fitri. dan kami dari kelas TBI 1B. Di sini saya akan menjelaskan non-phrase. Non-phrase yaitu merupakan sebuah frase yang penggabungan kata benda atau noun, kata ganti benda atau pronoun atau number. Frase ini digunakan ketika sebuah kata benda dirasa kurang spesifik dalam menggambarkan sebuah kata benda atau noun. Kemudian ada pola kalimat dalam frase. Yang pertama yaitu noun plus noun, yang kedua noun plus of plus noun, yang ketiga determiner plus adverb plus adjective plus noun, yang keempat verb ing plus noun or gerund. Pola yang kelima verb ing plus noun as participle. Pola yang keenam verb 3 plus noun as participle. Baiklah, yang pertama yaitu noun plus noun. Dalam noun phrase yang memiliki pola noun plus noun, frase tersebut terdiri dari dua kata benda. Meskipun demikian, kata benda utama atau yang biasa disebut dengan head word atau kata benda yang dijelaskan adalah kata benda yang terakhir. Contohnya adalah air conditioner. Air sebagai modifier dan conditioner adalah sebagai head word, yaitu kata benda yang dijelaskan oleh air sebagai modifier. Untuk pola yang kedua yaitu noun plus of plus noun. Pada noun phrase kali ini ada dua kata benda yang mengapit of. Berbeda dengan jenis sebelumnya, kata benda yang sebelumnya tidak menggunakan of dan yang kali ini menggunakan of. Kata benda utama dari frase ini terletak pada kata benda sebelum kata of. Misalnya, king of the kingdom. Kata king merupakan benda utamanya dan kingdom ditambahkan sebagai penjelas untuk memperjelas tempat apa yang dimaksud. Jadi, king sebagai head word dan kingdom sebagai modifier. Pada pola yang ketiga yaitu determiner plus adverb plus adjective plus noun. Noun phrase ini terdiri dari determiner, kata keterangan, kata sifat, dan diakhiri dengan kata benda. Determiner adalah kata atau kelompok kata yang ditempatkan di depan noun untuk membatasi makna noun tersebut. Contohnya pada pola kali ini yaitu a slowly beautiful turtle. Dalam frase ini kita tahu bahwa a sebagai determiner and then slowly sebagai adverb and then beautiful sebagai adjective and then diakhiri dengan turtle sebagai noun ataupun kata benda. Baiklah, lanjut kepada frase yang keempat yaitu verb ing plus noun as gerund. Makna verb ing sebagai gerund adalah untuk menandai kata benda yang disebut di akhir. Sebagaimana contohnya living room. Living room adalah verb ing, kelas katanya adalah modifier dan room sebagai head word. Jadi sebagaimana kita ketahui dan di sini kita ketahui bahwa verb ing merupakan noun dan room juga merupakan noun, sama seperti pola yang sebelumnya. Namun hanya bedanya di sini menggunakan verb ing yang diambil dari kata kerja namun berupa kata benda. Selanjutnya yaitu pola kelima, verb ing plus noun as participle. Adanya verb ing di sini jelas berguna untuk menjelaskan sifat dari kata bendanya. Present participle adalah kata kerja jenis verb ing yang berfungsi sebagai kata sifat. Itulah kenapa verb ing diletakkan sebelum kata benda. Bedanya
dengan jenis yang ditambahkan gerund tadi, jenis noun phrase dengan present participle bisa dihubungkan dengan relative pronoun seperti who, which, that, and whom. Untuk kategori verb ing plus noun, verb ing pada kata tersebut digunakan sebagai untuk participle atau keterangan penjelas atau modifier dan menggunakan relative pronoun seperti who, which, that, whom dalam sebuah adjective clause dengan bentuk kalimat aktif. Contoh dari noun phrase jenis ini adalah cutting bird. Kata kerja cut bisa beralih fungsi menjadi kata sifat jika ia dijadikan present participle, yaitu dengan menambahkan akhiran ing menjadi cutting. Lalu kata cutting ini merupakan kata sifat yang menjelaskan kata bendanya, yaitu bird. Sebagaimana kita ketahui, cutting sebagai modifier dan bird sebagai head word. Baiklah, yang selanjutnya yaitu verb 3 plus noun as participle. Pada pola kali ini, kita bisa menggunakan bentuk verb 3 yang memiliki fungsi sebagai bentuk participle atau keterangan penjelas yang menggunakan relative pronoun seperti who, which, that, whom dalam adjective clause berbentuk kalimat pasif. Contoh dari noun phrase dengan jenis ini adalah broken heart. Broken adalah post participle yang bersifat menerangkan sifat dari kata benda dalam frase tersebut, yaitu hurt. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan noun phrase. Yang pertama, determiner plus noun. Yang kedua, quantifier plus noun. Dan yang ketiga, adjective plus noun. Determiner plus noun. Determiner sendiri merupakan kata atau kelompok kata yang ditempatkan di depan noun untuk membatasi makna noun tersebut. Pertanyaan yang sering muncul, apakah semua yang diletakkan di depan noun merupakan determiner? Tentu tidak. Ada juga adjektif. Bedanya adalah adjektif menunjuk kepada hal yang lebih spesifik serta memiliki tingkatan sedangkan determiner tidak. Contoh determiner plus noun. Example, an, or indefinite article. A book, an apple, a bag, and an 11. Yang kedua ada quantifier plus noun. Quantifier adalah kata atau kumpulan kata yang biasanya terletak sebelum kata benda atau noun dan digunakan pada saat ingin memberitahu jumlah atau ukuran benda yang dimaksud. Example, yang pertama terdapat uncountable noun atau yang tidak dapat dihitung. Di sini terdapat kalimat they need to have much care for this final exam. Dari kalimat di atas disimpulkan bahwa care merupakan noun yang tidak bisa dihitung. Yang kedua, kata benda yang bisa dihitung atau countable noun. Terdapat pada kalimat I don't get money project in this year. Dari kalimat tersebut, kata project merupakan hal yang bisa dihitung jumlahnya. Yang ketiga ada adjective plus noun. Adjektif adalah kata sifat yang berfungsi untuk menjelaskan sebuah kata benda. Example, I love a hot spicy food and I have a tiny cat. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari noun phrase. Yang pertama, berfungsi sebagai subjek, yang kedua berfungsi sebagai objek, dan yang ketiga berfungsi sebagai komplement. Noun phrase berfungsi sebagai subjek. Subjek sendiri adalah kata benda. Di sini saya mengambil contoh, very few giant panda remain in the wild. Kalimat ini jelas tentang sejumlah kecil panda liar dan very few giant panda atau sangat sedikit panda raksasa adalah subjek dari kalimat tersebut. Yang kedua ada noun phrase sebagai objek. Objek sendiri adalah kata benda atau kata ganti yang menerima tindakan kata kerja. Di sini saya mengambil contoh kalimat Grandma cooked a meal for 10 people, even though there were only 4 of us. Kata kerja dalam kalimat ini adalah cook atau dimasak, dan objek yang sedang dimasak adalah a meal atau makanan.
Frasa yang tersisa adalah for 10 people atau untuk 10 orang yang menciptakan frasa kata benda yang bertindak sebagai objek langsung. Dan yang terakhir, noun phrase berfungsi sebagai komplement. Komplement menyatakan ulang atau memberikan informasi lebih lanjut tentang kata benda. Itu selalu mengikuti kata kerja state of being atau is, are, am, will be, was, and were. Di sini saya mengambil contoh kalimat a sailor's best friend is a wide, open sea. Ungkapan kata benda atau wide, open sea atau laut luas, terbuka, memberi kita lebih banyak informasi tentang sahabat laut. Oleh karena itu, ia bertindak sebagai pelengkap frasa kata benda atau best friend or sahabat.